Pada tanggal 17 Maret, Amerika Serikat mengirimkan pembom B-2 Spirit, pembom paling canggih di dunia, untuk menghancurkan sebuah lokasi di padang pasir. Meskipun tampak seperti sebidang pasir biasa, lokasi ini menyembunyikan sesuatu yang berpotensi menghancurkan armada AS di Laut Merah. Hampir 8.000 mil jauhnya, di pangkalan Angkatan Udara Whiteman, Missouri, pembom B-2 ini bersiap untuk lepas landas. Tapi mengapa pembom di Missouri dikirim untuk berperang di Yaman? Karena B-2 bukanlah pembom biasa. Ini adalah pesawat siluman dengan kemampuan luar biasa. Mampu terbang tanpa terdeteksi dan menghantam target dengan presisi tinggi. Setelah lepas landas, B-2 harus mengisi bahan bakar di titik tengah. Karena perjalanan ke Yaman memakan waktu lebih dari 12 jam. Dalam misi seperti ini, B-2 biasanya mengisi ulang bahan bakar setiap 6 jam agar tidak kehabisan di tengah jalan. Sekitar 2 jam sebelum mencapai area target, pembom ini kembali mengisi penuh tangki di atas Laut Merah untuk menghindari terdeteksi saat melintasi wilayah udara Yaman. Sebab pesawat tanker KC-135 yang menyuplai bahan bakar tidak memiliki teknologi siluman. Setelah pengisian bahan bakar terakhir, B-2 melaju dengan kecepatan optimal menuju targetnya. Sebuah kompleks penyimpanan senjata milik kelompok Houthi, tersembunyi jauh di bawah tanah di wilayah pegunungan terpencil di Saada, Yaman. Meskipun senjata-senjata itu sudah dipindahkan jauh ke dalam bunker, itu tidak cukup untuk melindungi dari serangan bom penghancur bunker B-2. Pada pukul 1.29 dini hari, pintu bom B-2 terbuka dan melepaskan muatannya. Dibutuhkan sekitar 55 detik bagi bom untuk jatuh dari ketinggian 50.000 kaki. Setiap bom mampu menembus 8 kaki beton dan 20 kaki batu. Untuk setiap bunker, dibutuhkan 2 bom untuk menghancurkan lapisan pelindungnya, dan 1 bom lagi untuk menghancurkan isinya. Dengan panduan GPS, bom-bom itu menghantam target dengan akurasi luar biasa, menghancurkan seluruh fasilitas penyimpanan senjata utama Houthi dalam satu serangan. Kendati demikian, itu belum akhir dari operasi. Sekitar 3 jam kemudian, pembom B-52 Stratofortress muncul, membawa hingga 20 rudal udara ke darat jarak jauh, JASM, yang mampu menyerang dari jarak hingga 575 mil. Serangan ini menghancurkan 4 kamp pelatihan Houthi lainnya. Meski serangan itu sukses besar, Houthi masih berupaya melakukan perlawanan. Sekitar pukul 20 malam, USS Todd sedang dalam tugas piket sekitar 30 mil dari pantai Yaman ketika radar kapal mendeteksi 2 rudal masuk dari jarak sekitar 150 mil. Terminal taktis gabungan di kapal mengonfirmasi peluncuran tersebut melalui deteksi tanda panas inframerah. Namun, kru USS Todd adalah veteran tangguh. Kapten memutuskan untuk menggunakan sistem pertahanan terbaru yang disebut Nulka, mirip seperti Chaff tapi jauh lebih canggih. Kapal memiliki 2 peluncur Nulka, masing-masing di sisi kiri dan kanan, dan setiap peluncur memuat 2 peluru Nulka. Begitu rudal terdeteksi, peluru Nulka diluncurkan. Setelah menjauh sekitar 1-2 km dari kapal, peluru ini mengaktifkan pemancar frekuensi radionya, meniru sinyal radar kapal AS namun diperbesar secara signifikan. Ini membuat rudal musuh terkecoh dan mengarah ke peluru Nulka, yang kemudian jatuh ke laut tanpa membahayakan kapal. Meskipun serangan itu berhasil digagalkan, AS memutuskan untuk mengakhiri ancaman di sumbernya, kapal yang memberi informasi penembakan kepada Houthi. Namun, menghancurkan kapal tersebut berisiko meningkatkan konflik lokal menjadi konflik regional yang lebih besar. Menurut laporan media Saudi, pada pukul 1.30 tanggal 19 Maret, formasi jet tempur FA-18 lepas landas dari kapal induk USS Truman. Tapi kali ini target mereka bukan fasilitas militer Houthi, melainkan kapal perang Iran bernama Zagros. Zagros adalah kapal pengumpul sinyal elektronik seberat 1.500 ton, penuh dengan antena, bukan senjata. Kapal ini adalah sumber utama data intelijen dan penargetan yang digunakan Houthi, karena mereka bergantung pada Iran dan Rusia untuk data tersebut. Dengan menghancurkan kapal ini, AS berharap bisa memutus aliran informasi vital ke pasukan Houthi. Jet-jet tempur FA-18 dari USS Truman terbang rendah dan cepat menyusuri Laut Merah bagian selatan, menuju Selat Bab al-Mandeb. Mereka tidak berbelok ke arah Yaman seperti biasa, melainkan terus ke selatan, menuju target yang sangat spesifik dan sensitif. Kapal pengintai Iran, Zagros. Zagros, meskipun tidak dipersenjatai secara besar-besaran, merupakan ancaman intelijen yang serius.
Kapal ini bertugas mengumpulkan sinyal komunikasi, lokasi kapal, dan data radar dari kawasan sekitar. Dengan antena dan sensor canggihnya, kapal ini bisa mengarahkan rudal-rudal Houthi dari jarak jauh. Bahkan tanpa Houthi harus mengoperasikan radar mereka sendiri, yang tentu lebih mudah dideteksi dan diserang. Bagi militer AS, Zagros adalah mata dan telinga musuh di Laut Merah. Menghancurkannya berarti membutakan jalur intel utama yang dipakai Houthi untuk menargetkan kapal-kapal AS dan sekutunya. Sekitar pukul 25 dini hari, dalam senyapnya malam dan gelombang panas Laut Merah, formasi FA-18 mencapai jarak serang. Mereka menggunakan rudal udara ke permukaan jarak jauh yang mampu diluncurkan dari luar jangkauan pertahanan kapal. Satu persatu, rudal meluncur. Dalam hitungan detik, rudal-rudal itu menghantam sasaran mereka dengan presisi tinggi. Sebuah ledakan besar menerangi gelapnya laut, dan kapal pengintai Zagros terbakar hebat sebelum akhirnya tenggelam. Bagi pasukan Houthi, ini bukan sekadar kehilangan satu aset, tapi kehilangan salah satu alat utama mereka untuk memantau dan menyerang kekuatan Laut Barat. Tetapi, serangan ini bukan tanpa risiko. Menghancurkan kapal milik Iran bisa saja memicu respon dari Teheran. Konflik yang awalnya terbatas pada serangan-serangan militer terhadap posisi Houthi kini bisa menjalar menjadi ketegangan langsung antara AS dan Iran. Intelijen militer AS dan sekutunya kini berada dalam status siaga tinggi. Kapal-kapal perang AS di Laut Merah dan Teluk Aden bersiap menghadapi segala kemungkinan, termasuk potensi serangan balasan. Di saat yang sama, drone pengintai dan satelit meningkatkan pengawasan terhadap pangkalan militer dan kapal-kapal Iran di kawasan. Dalam waktu kurang dari 72 jam, AS telah menunjukkan kekuatan militernya dengan kombinasi presisi, teknologi tinggi, dan kecepatan respons. Tapi pertanyaannya kini, apakah ini akan membawa ketenangan, atau justru menyalakan api konflik yang lebih besar? Houthi, disebut Houthis dalam narasi, dapat dengan mudah mengarahkan radar mereka ke posisi yang benar untuk mulai meluncurkan senjata. Inilah yang ingin dicegah oleh Amerika Serikat. Menurut laporan media Saudi, pada sekitar pukul 2.30 pagi waktu setempat, jet tempur FA-18 milik AS menembakkan rudal ke arah kapal pengintai Iran di Laut Merah. Serangan tersebut diklaim menghancurkan kapal dalam hitungan menit, menewaskan seluruh awaknya, tanpa ada yang selamat. Namun, tak lama setelah laporan ini menyebar, baik Amerika Serikat maupun Iran membantahnya. AS menyatakan tidak menenggelamkan kapal apapun. Sementara Iran mengklaim bahwa kapal yang dimaksud berada dengan aman di pelabuhan Bandar Abbas. Beberapa jam kemudian, media yang pertama kali mengangkat berita tersebut menarik kembali klaimnya. Hal ini menjadi kelegaan bagi komandan militer AS, karena kabarnya kapal itu diawaki oleh pasukan khusus Iran dari Korps Garda Revolusi. Namun demikian, terlepas dari pencabutan laporan tersebut, serangan seperti itu bukan tidak mungkin terjadi. Sebagai contoh, pada tahun 2021, pasukan khusus Israel, tim Katak, pernah memasang ranjau limpet di kapal Iran. Kapal tersebut juga digunakan sebagai platform pengumpulan sinyal serta pangkalan pasokan bergerak untuk Houthi, mirip seperti kapal Zagros yang disebut sebelumnya. Meskipun insiden kapal Iran tersebut belum dikonfirmasi, serangan berikutnya sangat nyata. Frustrasi dengan ketidakmampuan mereka dalam merusak armada AS, Houthi kemudian menembakkan beberapa rudal balistik ke arah Israel. Ini bukan pertama kalinya mereka menembakkan rudal ke Israel. Namun ini adalah kali pertama mereka menyerang target non-militer dalam konflik ini. Sayangnya bagi mereka, kru kapal perusak USS Carney sudah dalam siaga penuh. Sekitar pukul 10.30 malam, radar kapal mendeteksi peluncuran rudal balistik, berkat sistem Jawin Tactical Terminal yang menerima data inframerah secara real-time dari satelit militer AS di orbit lebih dari 100 km di atas bumi. Data itu mengonfirmasi bahwa beberapa rudal balistik telah diluncurkan oleh Houthi dengan arah menuju Israel. Untuk menghadapinya, USS Carney menggunakan rudal SM-3, senjata pertahanan udara paling canggih dalam arsenal AS. Rudal ini dirancang untuk mencegat rudal balistik di luar atmosfer bumi. Meski berbobot sekitar 1,5 ton, SM-3 dapat melesat hingga kecepatan Mach 13 kali kecepatan suara, menjadikannya rudal hypersonik sejati. Yang membuat rudal ini istimewa bukan hanya kecepatannya, tetapi juga sistem LEAP, Liquid Exoatmospheric Projectile,
yaitu proyektil kecil yang dilepaskan dari rudal utama untuk menghancurkan target secara langsung melalui tabrakan kulit ke kulit, bukan ledakan biasa. Cara kerjanya mirip rahang dalam dari makhluk xenomorph dalam film Alien, yang kecil dan mematikan, tersembunyi di balik struktur yang lebih besar. Begitu mendekati rudal musuh, SM-3 melepaskan proyektil LEAP-nya, yang berukuran hanya 22 inci panjang dan 10 inch diameter. Proyektil ini dilengkapi dengan sistem pencari aktif, dan melesat menuju target pada suhu ekstrim yang bisa mencapai lebih dari 3.700 derajat Fahrenheit, sekitar 2.000 derajat Celcius. Tanpa bahan komposit khusus, LEAP akan meleleh sebelum sempat mengenai target. Tapi berkat teknologi tinggi, proyektil ini berhasil menabrak rudal Houthi langsung ke hulu ledaknya, menghancurkannya di luar angkasa sebelum sempat membahayakan siapapun. Bagi USS Carney, ini hanyalah satu kemenangan lagi dalam minggu yang panjang. Hari berikutnya, tanggal 20 Maret, Angkatan Udara AS melanjutkan serangan ke Yaman dengan mengerahkan jet F-15 dan drone MQ-9 Reaper. Namun, hanya segelintir target yang tersisa untuk diserang. Bukan karena kehabisan amunisi, tetapi karena AS kehabisan target. Satu-satunya perlawanan dari Houthi hari itu, hanyalah peluncuran 5 drone kecil, yang semuanya dengan cepat ditembak jatuh oleh kapal perusak USS Jason Dunham menggunakan sistem CRAM. Pada akhir hari itu, menjadi sangat jelas, Houthi berada pada titik terendah kekuatan militernya dalam 1 dekade terakhir. Kendati demikian, keberhasilan ini belum tentu abadi. Kecuali AS dan sekutunya dapat menegakkan blokade laut yang ketat di sekitar Yaman, penyelundupan dari Iran kemungkinan besar akan terus berlanjut, dan Houthi dapat membangun kembali kekuatannya. Jika itu terjadi, seluruh siklus konflik ini bisa terulang lagi. Untuk saat ini, semua mereda. Tapi ketenangan ini mungkin hanyalah jeda sebelum badai berikutnya.